Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfiana Fauzia, nomor induk mahasiswa 205200013. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai apa hubungan antara negara dan warga negara. Mungkin teman-teman sudah sering membaca buku ataupun referensi lain dan sering menyebutkan kata negara dan warga negara. Bahkan teman-teman pun pasti sudah sering mendengar kata negara dan kata warga negara. Saya rasa teman-teman pasti sudah mengetahui apa arti dari keduanya. Namun, sebelum saya bahas lebih lanjut lagi, di sini saya ingin sedikit membahas mengenai istilah negara yang ternyata merupakan terjemahan dari beberapa kata asing, yaitu yang pertama adalah state dalam bahasa Inggris, yang kedua adalah staat dalam bahasa Belanda dan Jerman, dan yang ketiga adalah etat dalam bahasa Prancis. Baik, kita lanjutkan mengenai pengertian dari warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, warga negara Indonesia menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Warga negara sendiri berasal dari dua kata, yakni warga dan negara. Warga mengandung arti sebagai peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi secara sederhananya, warga negara dapat diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Warga negara sebagai pendukung negara memiliki arti penting bagi sebuah negara. Selanjutnya, warga negara bisa dikatakan sebagai individu atau kelompok-kelompok yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari negara dan tidak terpisahkan dengan negara tersebut. Warga negara juga merupakan orang-orang yang mengakui pemerintahan negara sebagai pemerintahannya, merupakan salah satu unsur yang hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Saya singgung sedikit mengenai perbedaan antara warga negara atau yang biasa disebut sebagai citizen, rakyat, dan penduduk. Warga negara atau citizen adalah anggota dari suatu negara atau anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Sedangkan rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Dan yang terakhir yakni penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Orang yang berada di wilayah negara dibagi menjadi dua, yakni penduduk dan bukan penduduk. Penduduk dibagi menjadi dua, yakni warga negara dan orang asing. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk telah diatur dalam undang-undang. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu warga negara, sekarang saatnya kita mempelajari juga apa itu negara. Menurut Roger Hasseltau, mengemukakan bahwa negara adalah sebagai alat agensi atau wewenang atau authority yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang selanjutnya, yakni negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Selanjutnya, negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu, dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi
Negara juga bisa didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, serta mempunyai hak istimewa seperti hak memaksa, hak memonopoli, dan hak mencakup semua, yang bertujuan untuk menjamin perlindungan, keamanan, keadilan, serta tercapainya tujuan bersama. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu warga negara dan negara, saya sedikit menyinggung mengenai teori asal mula terbentuknya negara. Yang pertama yakni teori hukum alam. Sebelum adanya negara, terdapat wilayah yang kosong. Lambat laun berdatangan manusia. Manusia semakin banyak sehingga terbentuklah sebuah negara. Yang kedua yakni teori ketuhanan. Teori ini muncul seiring dengan lahirnya agama Kristen dan Islam. Menurut teori ini, terjadinya negara adalah kehendak Tuhan yang didasari oleh kepercayaan. Yang ketiga, yakni teori perjanjian masyarakat. Negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Yang keempat, yakni teori penaklukan. Negara timbul karena serombongan manusia menaklukkan daerah rombongan manusia yang lainnya. Selain itu, suatu negara dapat pula terjadi disebabkan oleh adanya, yang pertama, pemberontakan terhadap negara lain yang dijajahnya. Yang kedua, peleburan fusi antara beberapa negara menjadi satu negara baru. Yang ketiga, suatu daerah yang belum ada rakyatnya. Dan yang keempat, suatu daerah tertentu yang melepaskan diri. Karena kita sebelumnya sudah mempelajari apa itu warga negara dan apa itu negara, sekarang kita bisa memasuki apa itu hubungan antara negara dan warga negara sendiri. Orang-orang yang tinggal di wilayah negara, tetapi bukan warga negara dari negara itu, tidak memiliki hubungan timbal balik dengan negara tersebut. Setiap negara berdaulat, berwenang menentukan siapa-siapa yang akan menjadi warga negaranya. Negara tidak terkait oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraannya. Begitu juga sebaliknya, negara lain juga tidak berhak menentukan atau turut campur tangan dalam penentuan kewarganegaraan suatu negara lainnya. Di negara kita, negara Indonesia, telah menentukan siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan itu telah tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kita sebagai anggota dari negara, maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan warga negara dengan negara dapat terwujud dalam partisipasi, identitas, dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Maksudnya yaitu, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu negara, dan begitu juga sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Menurut pengertian yang telah saya jabarkan sebelumnya, negara dan warga negara memiliki suatu hubungan, yakni yang pertama, negara Indonesia sesuai dengan konstitusinya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini terdapat pada Pasal 27 hingga Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun demikian, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warga negaranya tidak akan dapat berlangsung dengan baik tanpa dukungan warga negara dalam bentuk pelaksanaan kewajibannya sebagai warga negara. Dan pada saat yang sama, dalam rangka menjamin hak-hak warga negara, negara juga harus menjamin keamanan dan kenyamanan proses penyaluran aspirasi warga negara melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik yang berfungsi sebagai wadah untuk mengontrol negara, selain memberikan pelayanan publik yang profesional. Karena pada pembahasan sebelumnya, saya sudah menyebutkan mengenai hak dan kewajiban negara, serta hak dan kewajiban warga negara, maka sekarang saya ingin memperjelas lagi apa hak dan kewajiban negara, serta apa hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama,
hak negara menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyatnya. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Kewajiban negara yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kewajiban negara telah tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat. Yang selanjutnya yakni mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan dalam pemerintahan. Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara juga mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara, dan menjadi sebuah kewajiban bagi warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara, yakni kewajiban membayar pajak. Hal ini tertuang dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena sebelumnya saya sudah membahas apa hubungan antara negara dan warga negara, serta saya juga mengaitkan mengenai hak dan kewajiban warga negara dan negara, maka sekarang saya ingin membahas tentang fungsi negara. Fungsi negara sendiri terbagi menjadi 4, yakni yang pertama, melaksanakan penertiban atau law and order. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, yakni pertahanan, dan yang keempat, menegakkan sebuah keadilan. Yang selanjutnya yakni mengenai tujuan sebuah negara. Tujuan negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Sedangkan menurut Harold J. Lasky, menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal. Karena dari awal saya sudah menjelaskan mengenai apa itu negara, apa itu warga negara, apa hubungan antara negara dan warga negara, apa itu hak dan kewajiban negara, apa itu hak dan kewajiban warga negara, maka saya menarik sebuah kesimpulan, yakni hubungan antara negara dan warga negara itu muncul karena adanya hak dan kewajiban dari negara dan warga negara itu sendiri. Sedangkan hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, sehingga dalam praktiknya dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara. Hal ini berguna bagi negara maupun warga negara, guna untuk mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jadi, negara dan warga negara ini saling terkait, saling terhubung, dan saling berelasi karena adanya hak dan kewajiban antara negara dan warga negara yang harus bekerja guna untuk menyeimbangkan antara peran dari warga negara dan peran dari negara. Sekian penjelasan singkat mengenai apa sih hubungan antara negara dan warga negara yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan kata atau kesalahan informasi mungkin bisa dibenarkan oleh teman-teman melalui kolom komentar yang sudah tersedia. Mari kita sama-sama belajar
untuk menjadi mahasiswa yang lebih kritis dan lebih aktif. Semangat, terima kasih.